Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Tunanetra Zaman Now. Ketemu lagi bersama saya Deprian Fernando di sini. Di video kali ini saya mau mereview sebuah aplikasi yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman muslim dimanapun berada. Aplikasi ini bernama Salam. Salam ini bisa berfungsi menjadi 5 fungsi atau 4 fungsi. 5 fungsi ya seingat saya. Apa aja fungsi-fungsinya? Ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman dapat video-video terupdate dari channel Tunanetra Zaman Now. Oke, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Let's go! Oke, sahabat tunanetra semuanya, sekarang saya sudah ada di screen recorder. Nah, untuk cara mendapatkan aplikasi ini sendiri, teman-teman bisa masuk ke Play Store, kemudian teman-teman ketik aplikasinya Salam, S-A-L-A-M. Nah, di situ teman-teman tinggal pilih aplikasi Salam buatan PT Samsung Electronics Indonesia. Nah, sekarang kita langsung aja teman-teman ke aplikasinya teman-teman. Di sini ada Salam. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, untuk melihat semua fiturnya ini, teman-teman harus klik yang kembali ke atas ini. Kalau enggak, dia langsung di beranda. Tetap berandanya seperti ini, nggak apa-apa sebenarnya, nggak diklik ya. Tapi kalau mau teman-teman lihat fitur-fitur yang agak lengkap, klik dulu ini beranda. Kemudian teman-teman klik login. Nah, saran saya ketika sudah masuk di login, teman-teman tinggal klik login melalui Google. Nah, setelah login, tampilannya seperti ini teman-teman. Dia ada Deprian Fernando. Nah, ini ada nama saya di sini. Di sini fiturnya ada yang bisa dipakai Al-Quran, sholat, haji dan umroh, favorit, hadits, doa, satu. Nah, hadits fungsinya untuk melihat hadits yang ada. Doa juga sama. Kemudian favorit, kita bisa memfavoritkan berbagai item yang ada di aplikasi Salam ini. Oke, sekarang kita coba dua hal aja di sini teman-teman. Karena saya yang berikutnya itu yang kayak hadits, umroh, itu bisa teman-teman jelajah sendiri. Karena aplikasi ini lumayan akses buat kita tunanetra ya teman-teman. Nah, di sini saya akan klik sholat terlebih dahulu. Nah, di sholat ini ada apa ya? Arah kiblat. Nah, di arah kiblat ini teman-teman bisa atur. Maksudnya teman-teman nggak bisa klik karena arah kiblat ini aksesnya dengan teman-teman yang punya mata aja ya teman-teman. Teman-teman yang normal, karena dia menggunakan fitur sensor kompas yang ada di HP teman-teman semua. Oke. Kemudian di sini ada lokasinya ditunjukin juga, Kecamatan Sukarami, daerah saya tinggal sekarang ini. Kemudian ada nah, di sini dijelaskan juga untuk minggu ya, minggu hari apa di Islamnya, dia ditunjukin semua. Kecepatan ucapan 200. Saya lambatkan dulu ini biar lebih enak. Kecepatan ucapan 103. BTN Imsyak tombol. Kemudian ada subuh pukul 4:04. Nah, BTN Fajr tombol. Di sini bisa kita atur teman-teman. Fajarnya mau diatur ke azan atau tidak. Sini kita klik subuh. Nah, di sini ada pilihan non-aktif, tipe azan, tipe alarmnya ada non-aktif, hening, beat, azan. Nah, tapi di sini saya akan pilih azan. Karena saya mau dia berbunyi terus tiap hari ya. Nah, untuk cara mengatur 4 waktu sholat berikutnya sama teman-teman, kayak mengatur subuh kayak gini sama aja. Tinggal klik-klik aja, tinggal dipilih-pilih aja, udah selesai. Kemudian untuk tipe suara azannya, nah sekarang kita lihat tipe suara azannya tuh teman-teman. Cara menggantinya lewat menu ini. Arah kiblat dipilih, sholat. Mana ya? Nah, opsi lainnya yang ada 29. Di sebelah kanan atas layar. Kita klik. Oke teman-teman, saya salah klik. Nah,
sebentar. Berbagi. Bentar ya teman-teman. Saya Dua. salah. Nah, saya salah. Maaf teman-teman, saya salah klik ya teman-teman. Jadi Kecamatan arah kiblat. klik yang ini teman-teman. Ke arah kiblat dipilih solat. Sholat. Dipilih sol opsi lainnya. Nah, ini. Tombol solat. Opsi lainnya. Di opsi tombol. lainnya klik. Jendela pop-up. Kemudian Pengaturan. teman-teman Wajah dengan close. Klik Close. pengaturan. Nah, Pengaturan. pengaturan Jendela- ini tinggal Jadwal diklik. solat. Kembali ke atas tombol. Nah, setelah masuk ke menu pengaturan seperti ini, teman-teman pilih juga menu yang ini. Menu Suara azan. suara azan. Suara Nah, azan. Mekah. di sini ada 3 pilihan, Mekah, Madinah, dan Mesir. Mesir. Mesir, Madinah. Nah, Ba- ini Teks. untuk yang Suara Mekah. Mekah. Nah, suara Mekah seperti apa, kita coba putar. Ternyata masih error juga teman-teman untuk mengetes suaranya. Bentar ya teman-teman. Kita cobain dulu. Suara Mekah ya. Di sini entah kenapa teman-teman, setiap saya memutar suara-suara yang ada di sini MP3-nya semuanya error. Sama dulu kayak saya rekam video apa waktu itu, semuanya error. Jadi dia nggak bisa diklik. Nah, sudah, kita nggak usah cobain. Nanti saya akan kasih contoh suara azannya itu di ini aja ya, di Mesir. Nah, itu untuk contoh suara Mesir ya teman-teman. Madinah. Seseorang mengikut Mesir. Nah, itu Mesir dan ini Madinah. Wah, kalau macet terus kayak gini repot juga ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi contoh suara azannya seperti itu aja dulu. Kembali tombol. Oke, Jadwal solat. cukup ya Suara teman-teman azan untuk Mesir. contoh suara azannya. Di sini saya pakai Mesir karena saya lebih suka suara Mesir, jadi saya pakainya Mesir. Nah, selain itu Salam. teman-teman Opsi bisa lainnya. ke Solat. sini. Kembali ke atas Setelah tombol. sholat kita ke Al-Quran. Berbagi. Mana ya? Teks. Kembali solat. Kita Kembali. klik kembali ke atas Menu. dulu. Kemudian kita pilih Keprian. Al-Quran. Berat. Tak berlab. Al-Quran. Nah, di sini Al-Quran. Dipilih. Nah, di sini Dipilih lengkap Al-Quran. teman-teman. Jadi teman-teman di sini juga bisa unduh untuk file 4. Anis MP3-nya. kurang 2. Di 1. sini Alef kurang lebih saya iya. contohkan Makiyah 7 ayat. Al-Quran, Al-Fatihah. Salam. Ya. Kembali ke atas. Surat Al-Fatihah. Alef kurang Di sini lebih iya. Kita bisa Menuju ke ayat. Nah, kita bisa menuju ke ayat berikutnya teman-teman. Jadi ketika kita mengeklik tombol yang ada di bawah 4. ini, M kurang mana ya? utama tombol 4. M kurang lebih liki 3. misalnya kita klik yang ini nih teman-teman. Anyatifkan teks dino aha pengasih MI anyatifkan teks C27. Nah, di sini nggak dibaca ya teman-teman. Aha Jadi pengasih dari teks C27. menandainya dia yang ini teman-teman. Di kita klik yang ini, tombol yang ini kalau untuk yang awas. Tapi kalau untuk teman-teman yang tunanetra, dia posisi tombolnya ada di Dinona 4 M kurang apa namanya? Itlinde Dinona 4 M kurang lebih liki utama topik 4 M kurang lebih 4 Itlinde 4 5 M 5 4 M Itlinde Dinona aha pengasih M ayat Itlinde 5 pembuk 4 M anyatifkan teks Dino aha pengasih M anyat teks 27. Kalau untuk teman-teman yang tunanetra, untuk mengeklik tombol play-nya ini 4 posisinya ada di 4 bawah sebelah kanan ya. 5 bawah sebelah kanan. Judul. Nah, pembukaan. Tinggal kita cari sesuai ini ya urutannya. 2. Jadi 4 merabanya itu dia posisinya ada di tengah bawah layar. Karena di sini saya pakai recorder jadi dia nggak bisa diklik. Tapi dia posisinya ada di atas tombol utama ya kalau talkback yang baca gitu. Oke, di sini kenapa saya tidak play? Karena kalau saya play ini jadi suara vocalizer ini akan macet gitu teman-teman. Jadi saya nggak akan klik. Dan teman-teman juga bisa cobain ini satu-satu ya, cobain sendiri di HP teman-teman masing-masing. Karena menurut saya ini lumayan akses. Apalagi kalau teman-teman pakai komentari screen reader. Jadi tombol yang nggak kebaca tadi bisa dibaca sama dia. Oke. Begitu teman-teman. Jadi halaman ke-1 aplikasi Salam ini ada
berbagai fungsi. Yang pertama adalah untuk melihat atau mendengarkan jadwal sholat atau azan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian fungsi yang kedua adalah untuk mengetahui hadits ya. Haditsnya banyak di situ, ada hadisnya banyak banget. Saya nggak bisa jelasin satu-satu juga. Dan yang ketiga di situ ada Al-Quran. Jadi buat teman-teman yang pengen yang hobinya menghafal Al-Quran, bisa menghafal melalui itu. Jadi yang enaknya lagi dia bisa diputar per ayat teman-teman. Nanti teman-teman cobain sendiri karena saya di sini nggak bisa menjelaskan lebih detail, nggak bisa nyobain juga karena ketika saya nyoba, ketika saya klik play di situ, audio saya bermasalah. Entah handphonenya yang bermasalah atau soundcard saya yang bermasalah. Nah, untuk yang ke berapa tadi? Ketiga Al-Quran. Yang pertama itu jadwal azan yang bisa kita dengarkan. Kedua adalah jadwal lagi. Yang kedua adalah hadis. Dan yang ketiga adalah Al-Quran. Nah, untuk yang keempat di sini dia bisa menjadi kompas. Jadi kita tinggal klik sholat. Kemudian petunjuk arah kiblat. Nah, di arah kiblat itu teman-teman bisa lihat nanti ada petunjuknya ya. Kemudian selain untuk arah kiblat, dia juga bisa, yang kelimanya dia bisa menjadi petunjuk untuk apa istilahnya, bukan petunjuk orang buat orang-orang yang mau pergi umroh ya teman-teman. Nah, itu yang kelima. Dan yang keenam, dia ada fitur doa. Nah, di situ bisa kita lihat doa-doanya. Doa-doa yang disarankan itu apa aja, banyak banget. Saya juga nggak bisa sebutin satu persatu dan nggak bisa coba juga. Kalau saya cobain juga itu kepanjangan. Kemudian yang ketujuh, jadi di situ ada jadwal insya juga ya teman-teman untuk bulan Ramadan. Nah, bisa di situ tadi kan waktu di Play Store teman-teman nanti akan lihat keterangannya bahwa aplikasi ini untuk jadwal azan, sholat, kiblat dan Ramadan atau puasa ya teman-teman. Jadi di situ semua ada keterangannya. Oke teman-teman, gimana? Mudah bukan teman-teman untuk aplikasi ini? Kalau menurut saya aplikasi ini keren teman-teman. Kalau buat dijadikan aplikasi pertama untuk menghafal dan kedua untuk jadwal azan. Dan menurut saya juga azan ini, aplikasi salam ini sangat akurat teman-teman. Menurut saya. Jadi sebenarnya masih banyak banget aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan jadwal sholat. Tapi saya pribadi lebih nyaman pakai aplikasi salam ini teman-teman. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton dan yang udah subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like dan tulis komentar teman-teman, kritik dan saran silahkan teman-teman tulis ya di sana. Dan satu lagi, saya mohon bantuannya untuk teman-teman memberikan ide-ide keren supaya saya semakin terinspirasi untuk belajar dan mulai untuk mencoba tombol berkreasi dengan video-video yang lain. Oke, terima kasih. Waktunya saya bilang lanjut cabut. Sampai jumpa di video berikutnya. Kayaknya saya harus ganti intro deh teman-teman. Maksudnya intro penutupnya nggak usah lanjut cabut lagi ya teman-teman. Apa ya kira-kira menurut teman-teman yang paling bagus? Tulis di kolom komentar ya.